Sebentar lagi adzan maghrib akan berkumandang. Kita bangga karena hari ini kita kuat berpuasa. Tidak makan, tidak minum, tidak merokok, menahan diri dari yang halal. Tapi ingin saya bertanya dengan jujur, kalau kita bisa menahan lapar 12 jam, kenapa tidak bisa meluangkan 5 menit untuk sholat? Puasa iya, sholat tidak. Sebenarnya siapa yang kita tipu? Allah tidak butuh lapar kita. Allah tidak butuh haus kita. Yang Allah perintahkan bukan hanya puasa. Sholat itu tiang agama. Kalau tiangnya roboh, apa yang bisa berdiri? Bayangkan rumah tanpa tiang. Mau dicat seindah apapun, tetap runtuh. Begitu juga amal. Puasa tanpa sholat ibarat bangunan tanpa pondasi. Kita rela bangun sahur jam 3 pagi. Kita kuat menahan diri dari makan siang. Kita sabar menunggu adzan maghrib. Tapi adzan sholat 5 waktu kadang kita abaikan. Adzan subuh lewat. Adzan duhur ditunda. Ashar terlambat. Maghrib sibuk buka. Isya tertinggal. Lalu kita merasa sudah cukup karena kita berpuasa. Saudaraku, puasa mengajarkan kita taat pada waktu. Ada jadwal sahur. Ada waktu berbuka. Kenapa disiplin untuk berbuka tapi tidak disiplin untuk sujud? Kalau lapar saja bisa kita tahan karena Allah, harusnya sujud jauh lebih mudah. Masalahnya bukan mampu atau tidak mampu. Masalahnya adalah prioritas. Apa yang benar-benar kita anggap penting? Coba renungkan satu hal ini, amalan pertama yang akan dihisab di hari kiamat adalah sholat. Bukan puasa. Bukan sedekah. Bukan akad. Sholat. Kalau sholat baik, maka yang lain ikut baik. Kalau sholat rusak, maka yang lain ikut rusak. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kondisi sholat kita? Puasa itu ibadah yang luar biasa. Pahalanya besar. Allah sendiri yang membalasnya. Tapi jangan sampai kita hanya mendapatkan lapar dan haus. Karena Rasulullah pernah mengingatkan, ada orang yang berpuasa, tapi yang ia dapat hanya lapar dan dahaga. Kenapa? Karena ketaatannya tidak lengkap. Saudaraku, ini bukan untuk menjatuhkan. Ini untuk menyadarkan. Kalau hari ini kita masih puasa tapi belum menjaga sholat, jangan tunggu Ramadan berikutnya. Jangan tunggu hidayah datang sendiri. Hidayah itu dikejar, bukan ditunggu. Mulai dari sekarang. Tidak perlu langsung sempurna. Tidak perlu langsung 5 waktu kalau memang berat. Tapi mulai. Subuh dulu diperbaiki. Atau maghrib dulu dijaga. Atau isya dulu ditegakkan. Sedikit demi sedikit. Karena Allah lebih mencintai amal kecil yang konsisten daripada semangat besar yang hanya sesaat. Saudaraku, bayangkan nanti di akhirat. Puasa kita ada. Tapi sholat kita kosong. Apa yang bisa kita jawab? Apakah kita akan berkata, "Ya Allah, saya sibuk"? Atau, "Ya Allah, saya malas"? Sementara setiap hari Allah masih memberi kita waktu. Masih memberi kita naas. Masih memberi kita kesempatan. Kalau hari ini kita bisa menahan makan karena Allah, harusnya kita bisa bersujud karena Allah. Jangan sampai kita hanya kuat menahan lapar, tapi lemah dalam sujud. Jangan sampai kita bangga dengan puasa, tapi lalai dengan sholat. Karena ibadah bukan tentang memilih yang kita suka. Ibadah adalah taat pada semua yang diperintahkan. Dan kabar baiknya, selama kita masih hidup, semua masih bisa diperbaiki. Sebelum maghrib hari ini, ambil wudhu. Sebelum berbuka, sholatlah. Walau hati belum sempurna. Walau iman masih naik turun. Karena bisa jadi satu sujud sore ini adalah titik balik hidup kita.
Puasa itu indah, tapi akan jauh lebih indah kalau dihiasi dengan sholat. Semoga Allah melembutkan hati kita. Semoga Allah memberi kita kekuatan untuk bukan hanya lapar dan haus, tapi juga taat dan bersujud. Amin.